akan menjelaskan bagaimana sih kalau kita mau menghitung kebutuhan tiang pancang dari suatu bangunan. Gitu ya. Jadi di sini misalkan saya punya beban kolom atau P itu 85 ton. Ini kalau kita konversi ke kilogram jadi 85.000 ya kilogram. Setelah itu saya di sini punya, jadi ceritanya tiang pancangnya itu silinder sehingga direncanakan dia pakai diameter 30 cm atau 0,3 meter. Kemudian tiang pancang itu akan dipancang sedalam 15 meter. Nah, terus dari hasil uji tanah yaitu sondir didapatkan nilai konus resisten adalah 75 kg per cm persegi. Lalu nilai total frictionnya adalah 650 kg per cm panjang. Jadi ini adalah data-data yang sudah ada. Kita punya beban kolom, beban P, lalu kita punya diameter, panjang, QC, dan TF. Lalu selanjutnya kita mau menghitung berapa sih jumlah tiang dalam satu kolomnya. Yang pertama kita harus menghitung properties dari tiang pancang itu sendiri. Yang pertama kita menghitung nilai A atau luas penampang, yaitu dengan rumus 1/4 πd kuadrat ya, karena dia bentuknya silinder maka luasnya dengan rumus lingkaran, sehingga kita masukkan 1/4 pi, diameternya adalah 0,3 d kuadrat ya, d. Jadi 1/4 pi 0,3 kuadrat. Hasilnya didapatkan 0,071 meter persegi. Lalu selanjutnya kita konversi ke cm, 706,858 cm persegi. Ini untuk properties yang pertama. Selanjutnya kita akan menghitung nilai keliling dari tiang pancang itu. Nah, ini lagi-lagi tergantung dari bentuk tiang pancangnya. Karena dia silinder, maka K-nya adalah pi dan D. Jadi misalkan nanti bentuk penampang tiangnya adalah persegi, maka luasnya luas persegi, kelilingnya keliling persegi ya, disesuaikan. Lalu ini jadinya pi kali 0,3 ya, sehingga hasilnya adalah pi 94,248 cm. Selanjutnya kita mau menghitung nilai kapasitas dari tiang pancang itu. Ini ya, dari nilai Q sama dengan QC kali A dibagi 3 tambah total friction kalikan K dibagi 5. Jadi ini adalah rumus dasarnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja nilai QC-nya adalah 75. Jangan lupa perhatikan satuannya ya, cm pastikan semuanya cm. Kalau meter ya meter. Di sini saya pakai cm, berarti 75 kita tinggal masukkan. Lalu nilai A-nya pakai yang 706,858 dibagi 3 ditambah total friction-nya adalah 650 dikalikan K 94,248 dibagi 5. Nah, selanjutnya kita akan tahu berapa sih nilai Q-nya. Nilai Q-nya kalau dihitung maka akan didapatkan 29923,69. Satuannya kilogram per cm persegi. Jadi di sini tinggal kilogram. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung nilai Q atau kapasitas tiang pancangnya itu, selanjutnya kita menghitung berat tiang pancangnya. Jadi berat tiang pancang itu disimbolkan dengan W. Nah, berat tiang pancang rumusnya adalah volume dikalikan gamma dari material penyusunnya. Jadi di sini gamma beton karena tiang pancangnya dari beton. Nah, kemudian kita cari volumenya ya, karena volume itu adalah alas kali tinggi ya, dikalikan gamma beton. Gamma beton nilainya 2400, saya ambil kilogram per meter pangkat 3. Berarti nanti luas alas dan tingginya ini adalah meter. Setelah dihitung didapatkan A di atas ini 0,071, T-nya adalah 15 meter, L ya. Lalu tinggal dikalikan 2400 kali kilogram per meter pangkat 3, sehingga didapatkan berat dari tiang pancang itu satu adalah 2556 kilogram. Setelah didapatkan berat satu tiang pancang yaitu tadi 2556 kg, selanjutnya kita mau menghitung kineto. Kineto adalah Q yang sudah kita hitung di awal tadi. Jadi ini
dikurangkan dengan berat tiangnya, jadi dikurangi dengan W, sehingga kita dapatkan nilainya tadi 29923,69 ya, 29923,69 dikurangi beratnya dalam kilogram 2556 kilogram, 2556 hasilnya adalah 27367,69 kilogram. Nah, setelah sampai di sini kita sudah bisa mendapatkan satu kapasitas dukung dari satu pondasi tiang. Selanjutnya kita bisa mulai menghitung berapa sih kebutuhan tiang dalam satu kolomnya. Caranya adalah, jadi N itu adalah jumlah tiang yang dibutuhkan, jumlah pondasi tiang. Jadi Q yang sudah dikurangkan dengan berat pondasi tiang itu sendiri. Tadi P-nya di awal kita punya 85 kg ya, 85.000 kg dibagi dengan kinetonya 27367,69 kg, sehingga didapatkan N-nya adalah 3,1 sekian, sehingga kita buatkannya ke atas jadi 4 buah. Nah, di sini kita butuh 4 buah pondasi tiang. Nah, selanjutnya kita harus cek apakah dengan 4 buah tiang pancang ini mampu mengcover 85 kg beban yang diterima oleh pondasi itu. Nah, caranya adalah kalau secara logika mungkin kalian berpikir ya tinggal dikalikan aja Bu, berarti kan Q-nya adalah 4 dikali 27367,69, pasti hasilnya lebih besar dari 85.000. Tidak ya, jadi kalau di pondasi kelompok tiang itu ada yang namanya efisiensi atau pengurangan faktor reduksi dari kelompok tiang itu. Jadi tidak bisa langsung dikalikan 4 maka jumlah kapasitas dukung totalnya adalah sekian, itu nggak bisa. Harus kita cari efisiensinya dulu. Nanti dia akan mereduksi kapasitas secara keseluruhan. Caranya adalah yang pertama kita bikin sketnya dulu. Kita kan sudah ketemu nih 4 buah. Nah, gini ya. Ini adalah file cap-nya kira-kira seperti itu. Bentuknya silinder. Kita punya di sini ada 4. Ini ya. Nah, nanti kita cari. Nah, ini jarak dari pusat ke pusat tiang itu namanya S. Lah S ini besarnya adalah 2,5 D sampai dengan 4 D. D itu adalah diameter tiang pancang itu sendiri. Jadi kalau di sini diameter tiang pancangnya adalah 30 cm, sehingga di sini saya punya 2,5 kali 30 sampai 4 kali 30. Di sini saya punya 75 sampai 120. Artinya saya boleh memilih nilai S ini dari 75 sampai 120. Kalau saya pilih 75 boleh, 80 boleh, 115 boleh. Pokoknya di interval 75 sampai 120. Misalkan saya di perhitungan ini menggunakan S-nya maksimum 120 cm. Berikutnya kita akan menghitung nilai theta. Jadi theta itu adalah arkes tangen dari D per S. Lah, arkes tangen D itu adalah diameter pondasinya tadi. Di sini kita punya 30 cm ya. 30 dibagi S-nya yang sudah dihitung tadi, saya pilih 120, sehingga saya punya theta di sini kalau kita hitung dengan kalkulator adalah 14,036. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai efisiensinya. Jadi kalau efisiensi kita sudah dapatkan nilai S, theta, berikutnya kita akan menentukan nilai M dan N. Jadi di sini ada nilai M dan N aksen. Jadi kalau N tanpa aksen itu kan jumlah pondasi tiang nih. Nah, kalau N aksen, ini kita lihat ke sini. Jadi kalau M itu dasarnya dari gambar ini ya. M adalah jumlah baris. Nah, kalau N aksen itu adalah jumlah tiang dalam satu baris. Jadi bedakan jumlah tiang dalam satu baris. Oke. Jadi M adalah jumlah baris, N aksen adalah jumlah tiang dalam satu baris. Kebetulan ini sama. Jadi M-nya di sini ada 2 ya, 1, 2. N aksennya ada berapa? Jumlah tiang dalam satu baris 1, 2. Sama-sama ada 2. Tapi misalkan kita ini sekalian belajar. Misalkan saya punya di sini ada 6 pondasi tiang.
maka berapa M dan N aksennya? Maka M-nya adalah 2 ya, 1, 2. N aksen adalah jumlah tiang dalam satu baris, 1, 2, 3. Maka di sini berbeda. Penyusunannya saat saya susun seperti ini. Ya, ini M-nya berapa? 1, 2, 3 ya. N aksennya berapa? 2. Jadi walaupun jumlah N-nya sama-sama 6, tapi penyusunan yang berbeda akan menghasilkan nilai M dan N aksen yang berbeda. Tuh. Nah, kembali ke sini, jadi kita punya M jumlah baris sama dengan 2, N aksen jumlah tiang dalam satu barisnya sama-sama 2. Berikutnya kita akan menghitung nilai efisiensi. Jadi nilai efisiensi adalah 1 dikurangi theta kalikan N aksen min 1 kali M ditambah M min 1 kali N aksen. Kemudian dibagi dengan 90 kali M dikalikan N aksen. Hasilnya adalah 1 min theta. Theta tadi ini ya 14,036. 14,036. N aksennya adalah jumlah tiang dalam satu baris. 1, 2 ya. 2 dikurangi 1, M-nya jumlah baris adalah 2, ditambah M-nya 2 min 1 kali 2, 90 kali 2 kali 2 ya. Nah, dari sini hasilnya adalah 0,779. Jadi di sini ada reduksi sebesar 77,9%. Nah, langkah yang terakhir adalah kita mau menghitung kapasitas ultimate dari kelompok tiang itu. Jadi kapasitas kelompok tiang adalah N dikalikan efisiensi dikalikan kineto. Sehingga akan ketemu N-nya adalah jumlah pondasi 4, efisiensinya adalah 0,779, kinetonya adalah, lihat yang atas, 27367,69 ya, 2737,69. Nih, hasilnya adalah 92.404 kg. Nah, setelah dapat dari sini kita evaluasi terhadap beban awalnya. Di awal beban kita berapa? 85 ton atau 85.000. Sehingga di sini Q-all lebih besar dari P. Maka ini adalah oke, artinya pondasi ini mampu menahan beban yang diterima oleh kolom tersebut. Jadi pondasi kelompok tiang ini mampu menahan beban yang diterima oleh kolom tersebut. Jadi di sini 92,404 kg lebih dari 85 kg. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.